Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi bab 9 yaitu tentang firewall. Konsep gateway itu menjadi router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing pada klien. Sehingga jika kita rangkumkan bahwasanya network environment kita bisa akses internet baik sisi router maupun sisi klien. Jadi kita bisa langsung saja buka Pinet Lab. Lalu di sini biarkan mikrotiknya mati saja. Saya akan merename namanya router ini menjadi router saya saja yaitu RP Strip Xavier. Kemudian di sini saya save. Lalu di sini saya akan menambahkan perangkat switch. Caranya dengan kalian klik kanan, lalu pilih yang node ini. Dan di sini kalian pilih yang Cisco IOL ini. Di sini name-nya saya akan berikan switch Cisco saja. Switch Cisco saja. Kemudian untuk icon atau tampilannya di sini kita bisa cari saja switch. Dan pilih yang ini ikonnya. Lalu di sini kita memakai yang layar 2. Setelah itu untuk yang Ethernet kalian bisa pilih 2 karena agar portnya itu menjadi ada 8. Kemudian setelah itu kita save saja. Jadi seperti ini tampilannya. Setelah itu kita juga akan menambahkan PC. Caranya dengan klik kanan, kemudian pilih yang ini. Kemudian kita pilih yang virtual PC. Nah, di sini kita isi 5 karena kita membutuhkan 5. Kemudian di sini langsung saja kita save. Jadi nanti di sini otomatis sudah ada 5 PC atau 5 klien. Karena ini langsung meloncat ke 3 lalu 4, 5, 6, 7. Kita ganti saja di sini, kita rename. Ini menjadi PC 1. Kemudian ganti juga PC yang seterusnya. Lalu di sini kita sambungkan saja kabelannya. Kita save. Lalu sambungkan juga switch-nya ke komputer-komputer atau klien di bawahnya. Oke, jika sudah tersambung semua kabelnya, maka di sini sudah jadi topologinya. Kalian bisa rapihkan saja sesuai keinginan kalian. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai konsep if then pada firewall filter. If artinya jika dan then artinya maka. Langsung saja kita praktekkan. Untuk konsep if then bisa kalian temukan pada firewall filter. Kalian bisa buka menu IP, lalu firewall. Kemudian ketika kita tambahkan rule pada filter rules, ini kita klik yang plus,
Konsep if then ini terdapat pada bagian general ini. Untuk general merupakan if-nya, yang artinya parameter yang menentukan apakah suatu paket akan diizinkan atau diblokir nantinya. Jadi, dengan kata lain, apakah paket yang kita definisikan itu dalam keadaan accept atau diizinkan ataupun dalam keadaan drop atau diblokir. Jadi, paket yang dimaksud adalah paket apapun itu. Misalkan kalian ingin ngeblok ICMP ataupun HMP, UDP ataupun sebagainya. Itu akan kita didefinisikan di sini. Jadi, paket yang difilter memiliki settingan yang akan kita setting sesuai kebutuhan atau biasa kita sebut paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah paket web, ICMP, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan menu if. Jadi menu if terdapat general. Jadi untuk menu if terdapat di general ini, nanti didefinisikan saja SRC berapa, DST-nya berapa. Dari paketnya ini yang akan dilakukan, action-nya itu apa. Trendnya apa itu terdapat pada menu action. Jadi apakah di accept atau diizinkan ataupun di drop, yaitu diblokir. Jadi inilah konsep if then. If-nya terdapat di general, yaitu paket-paket yang kita definisikan, dan then-nya itu terdapat pada menu action. Langkah apa yang kita lakukan pada paket tersebut? Langsung saja kita contohkan. Misalkan ada dua kasus. Kasus pertama yaitu blokir ping ICMP dari laptop, dari IP, sekian kalian ke router. Jadi, jika kita tambahkan ke rules-nya, menu if-nya di bagian general, ini kita tambahkan chain yang cocok. Karena dia dari client ke router, maka kita pilih change yang input. Di bagian SRC address, di sini kita definisikan IP address dari PC, misalkan saja IP-nya 192.168.1.10. Kemudian pada bagian protokol di sini kita pilih yang ICMP. Karena kita akan memblokir pada bagian action, kita pilih yang drop. Ini untuk kasus yang pertama. Jadi, misalkan kita ingin mengdrop IP ini, maka action-nya di sini drop, yaitu artinya memblokir. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu PC ini memblokir akses Facebook. Maka kita bisa praktekkan pada rules, pada bagian change-nya ini forward. Karena dia melewati router, untuk SRC address-nya bisa kita isikan IP dari laptop kita. Misalkan saja IP-nya ini. Kemudian untuk DST address-nya ini kita isikan menggunakan IP Facebook. Karena kalian akan tahu IP dari Facebook, kalian bisa ceknya di CMD. NS lookup facebook.com. Maka di sini terdapat IP 31.13.9535.
Kemudian di sini kita isikan saja 35. Lalu untuk bagian protokol atau paket yang kita pilih yaitu TCP. Karena HTTPS, untuk DST port kita isikan HTTPS yaitu portnya 443. Untuk bagian yang action, kita di sini pilih yang drop. Karena Facebook akan kita blokir. Jadi dengan chain forward, lalu masukkan IP kita dan masukkan IP Facebook juga, lalu protokol TCP dan masukkan portnya. Kemudian actionnya drop, itu artinya kita akan memblokir Facebook. Pada materi kali ini kita akan membahas konsep strategi dari farewell filter. Jadi konsep strategi pada farewell filter yaitu ada dua. Yang pertama accept view, drop any, dan juga ada drop view, accept any. Di sini kita akan belajar dengan contoh kasus. Untuk kasus yang pertama itu terdapat dua komputer tidak bisa ping ke internet atau 88 dan 3 komputer sisanya itu bisa. Misalkan seperti PC 1 dan PC 2 itu tidak bisa ping ke internet. Kemudian PC yang 3 dan seterusnya itu nanti bisa ke internet. Maka kita itu artinya menggunakan strategi drop view, accept any. Karena dia memiliki arti memblokir beberapa dan sisanya itu diizinkan. Untuk kasus yang kedua, yaitu dua komputer bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa. Maka jika kita contohkan, misalkan komputer atau PC 1 dan 2 itu bisa ping dan PC 3 sampai PC 5 itu tidak bisa ping. Itu dinamakan strategi accept view, drop any. Karena kita mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya untuk tidak bisa ping ke internet. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang studi kasus. Untuk kasus yang pertama yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router, kemudian sisanya itu tidak bisa. Di sini kita pastikan dulu semua perangkatnya telah aktif. Sebelum melakukan kasus yang tadi, di sini kita coba dulu agar hanya VPC 1 yang bisa ping ke router dan sisanya itu tidak bisa. Untuk itu, change yang akan kita gunakan adalah input. Lalu, strategi yang cocok digunakan adalah accept view, drop any. Karena hanya satu PC saja yang bisa, lainnya tidak bisa ping router. Kita langsung saja coba. Buka Winbox-nya. Untuk tahap yang pertama, kalian bisa masuk ke menu IP, Firewall. Kemudian di sini pada Filter Rules, kita plus. Pada bagian General atau If, untuk change-nya seperti yang sudah kita ketahui, yaitu kita gunakan yang input. Untuk yang SRC address, kita masukkan IP dari VPC 1, yaitu kalian bisa cek dulu IP-nya berapa. Dengan ketikan show IP pada VPC 1-nya, maka di sini IP-nya bisa dilihat 254. Maka di sini kita masukkan IP-nya 192.168.19.254, yaitu IP dari VPC 1-nya. Untuk protokol, di sini yang kita gunakan yaitu ICMP.
Dan untuk bagian 10-nya atau bagian action di sini, kita akan gunakan yang accept. Karena VPC1 agar diizinkan ping ke router, lalu kita klik yang apply dan oke. Di sini kita sudah buat strategi accept view-nya. Kemudian kita buat strategi drop any-nya. Kita bisa tambahkan lagi untuk drop any. Pada bagian change, ini kita pilih yang input saja. Karena kita ingin sisanya dari VPC1 itu tidak bisa ping ke router. Untuk SRC-nya kita biarkan kosong saja. Lalu kemudian untuk protokolnya di sini bisa kita isikan sama seperti yang tadi. Kemudian pada bagian action di sini kita drop karena di sini agar tidak bisa ping. Kemudian kita apply dan juga oke. Sebelum kita melakukan pengujian bisa ping ke router atau tidak, kita cek dulu IP dari routernya dengan masuk ke IP, lalu addresses, kita lihat yang Ether 2. Nah, di sini IP-nya 192.168.19.1. Kita coba apakah VPC1 ini bisa ping ke router dan sisanya tidak bisa. Bisa dilihat di sini pingnya telah berhasil ya. Kita cek apakah VPC2 dan seterusnya bisa. Di sini di VPC2-nya tidak bisa ya, atau pingnya gagal. Kemudian kita coba pada VPC yang lainnya. VPC3 juga gagal. Kemudian di sini sudah kita coba sampai VPC5 juga hasilnya gagal. Mereka atau VPC selain VPC1 itu tidak bisa ping ke router, sedangkan VPC1 di sini bisa, pingnya telah berhasil. Kemudian sekarang kita akan coba kasusnya yaitu hanya VPC1 dan VPC2 yang bisa ping, dan sisanya tidak bisa. Kalian bisa langsung masuk saja ke Winbox-nya lagi. Pada bagian rules, kita buka yang accept ini. Klik 2 kali. Kemudian di sini kita copy. Dan di sini kita masukkan juga IP dari VPC2-nya. Dan kita apply dan oke. Di sini kita sekarang sudah memiliki dua rules yang accept dan ada VPC1 dan VPC2. Dan yang drop itu sisa dari VPC-nya. Coba ping lagi pada VPC2. Bisa kalian lihat ya di sini sebelumnya VPC2 tidak bisa ping karena di drop. Kemudian di sini sekarang kita coba lagi. Setelah berubah settingannya, apakah dia sekarang bisa ping ke root? Maka bisa dilihat sekarang pingnya sudah berhasil. VPC2 bisa ping ke router. Kemudian VPC selain VPC1 dan 2 itu dipastikan tidak bisa ping ke router. Pada materi kali ini, kita akan memasuki studi kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server, sisanya tidak bisa. Di sini kita akan menambahkan topologinya. Dengan menambahkan server, kita klik kanan. Lalu di sini pilih yang NOT. Lalu di sini kita pilih yang VPC. Untuk
name-nya di sini bisa kita rubah menjadi server. Kemudian untuk ikonnya kita ganti menjadi server. Kalian bisa cari saja di sini pada pencarian server, lalu gunakan yang ini. Kemudian di sini untuk deskripsi kita ganti menjadi server juga. Lalu kita save. Setelah itu sekarang saya akan menyambungkan servernya pada Ether 3. Kemudian di sini kita akan setting IP address pada Ether 3-nya terlebih dahulu. Di sini kalian bisa buka Winbox-nya lalu masuk ke IP dan addresses. Kemudian di sini kita tambahkan untuk Ether 3 192.168.20.1/24 saja. Kemudian untuk Ethernya di sini Ether 3. Bisa kalian apply dan oke. Maka di sini sudah terdapat Ether 3-nya. Selanjutnya kalian bisa buka pada servernya. Kemudian di sini kita bisa lihat pada servernya, kita coba cek dulu IP-nya dengan show IP. Maka di sini IP-nya masih kosong. Nah, untuk menambahkan IP statik pada servernya, kita bisa ketikkan IP, lalu kita definisikan gateway-nya. Dengan IP, di sini kita masukkan IP untuk servernya, yaitu 192.168.20.2. Jangan lupa diberikan prefix. Kemudian di sini juga kita masukkan IP dari gateway-nya. Dan jika kita cek lagi dengan show IP, maka di sini IP-nya sudah ada. Selanjutnya kita buka Winbox-nya kembali. Buka yang IP. Selanjutnya kita buka Winbox-nya kembali. Buka yang IP, kemudian firewall. Lalu pada filter rules, ini di sini kita disable dulu semuanya, atau konfigurasi yang sebelumnya kita disable saja. Kemudian di kasus kali ini kita akan menggunakan VPC 3 dan VPC 4 yang bisa ping ke server. Ini kita tambahkan. Untuk change-nya di sini kita akan pilih yang forward. Kemudian SRC address-nya kita isikan IP dari VPC 3. Bisa kita cek dulu IP dari VPC 3 itu berapa. IP untuk VPC 3 yaitu 252. Kita cek juga sekalian IP dari VPC 4 itu berapa. Ini IP dari VPC 4-nya itu 251. Ini yang SRC address-nya kita isikan IP dari VPC 3-nya. Lalu untuk DST address kita isikan dengan IP server, yaitu 20.2. Lalu untuk protokolnya kita akan menggunakan yang TCP nih. Kemudian pada bagian action di sini kita accept. Kemudian setelah itu kita apply dan juga oke. Setelah itu nanti kita klik lagi ini 2 kali. Kita copy dan ganti IP-nya menjadi IP dari VPC 4. Sudah, selanjutnya di sini kita akan buat yang drop. Kita tambahkan lagi rules-nya. Kemudian change-nya yaitu forward saja.
Untuk src address kita kosongkan, dan yang untuk dst address itu kita masukkan IP servernya lagi. Sama dengan yang tadi. Dan untuk yang action sekarang itu drop. Kita apply dan oke. Kalian bisa buka VPC 3-nya, lalu kita coba ping ke server. Di sini pingnya berhasil ya. Kita coba juga pada VPC 4. Apakah bisa ping juga sama seperti VPC 3? Nah, maka di sini juga telah berhasil ping untuk VPC 3 dan VPC 4 yang kita accept. Kita coba ke VPC yang lain yang kita drop. Apakah dia juga bisa ping ke server? Maka bisa dilihat bahwa ini gagal pingnya, yaitu timeout. Jadi kita sekarang telah berhasil mengkonfigurasinya agar VPC 3 dan 4 saja yang bisa ping ke servernya. Pada materi kali ini kita akan membahas tadi kasus yang ketiga, yaitu hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet dan sisanya bisa. Di sini kita akan membuat VPC 2 dan VPC 3 tidak dapat akses internet, sedangkan VPC selain itu bisa. Langsung saja kita buka Winbox-nya. Kemudian konfigurasi kasus yang sebelumnya bisa kalian disable saja. Lalu kita tambahkan file rules yang baru. Kita akan menggunakan chain-nya yaitu forward dan strateginya yaitu drop accept any. Drop view accept any. Oke, langsung saja. Di sini chain-nya forwards. Kemudian di sini src address-nya yaitu IP dari VPC 2. Dulu berapa sih IP-nya? Di sini IP dari VPC 2 itu 253 dan yang VPC 3 itu 252. Di sini kita isikan saja. Kemudian untuk DST address-nya kita kosongkan. Lalu untuk yang protokol itu kita pilih yang ICMP. Kemudian untuk out interface-nya kita pilih yang mengarah ke internet yaitu Ether 1. Untuk bagian action di sini kita drop. Setelah itu kita apply dan oke. Lalu kita buat untuk yang VPC 3-nya. Di sini kita copy saja. Kemudian ganti IP-nya menjadi IP dari VPC 3. Kemudian kita apply dan oke. Selanjutnya kita akan buat lagi untuk yang accept any-nya. Kita plus. Untuk chain-nya yaitu forward sama seperti tadi. Kemudian src address-nya kita kosongkan dan protokolnya itu sama, masih ini. Kemudian untuk out interface-nya yaitu yang Ether 1. Kemudian pada bagian then atau action itu yang accept. Jika sudah, kita apply dan oke. Langsung saja kita coba pada VPC 2 dan 3-nya terlebih dahulu. Di sini apakah dia masih bisa terkoneksi ke internet? Maka di sini dia tidak berhasil ya, karena sudah diblokir untuk ke internet. Kita coba juga pada VPC yang 3.
Maka di sini juga tidak bisa. Tetapi lain halnya dengan selain VPC 2 dan VPC 3. Misalkan contohnya di VPC 1 ini dia akan bisa terhubung ke internet. Kemudian jika kita cek pada server juga, di sini sudah dipastikan dia bisa ping ke internet juga. Sebelum masuk ke studi kasus yang keempat, di sini kita akan tambahkan klien yang memiliki tampilan GUI. Nah, di sini kalian bebas menggunakan vendor mana. Saya di sini akan menggunakan yang Linux. Kalian bisa klik kanan, pilih yang Not, lalu yang Docker.io. Kemudian di sini name-nya saya ubah menjadi Linux saja. Dan di deskripsinya juga saya rubah menjadi Linux. Lalu untuk ikonnya saya ubah menjadi Linux juga. Di sini kalian bisa search saja Linux yang ini. Kemudian kita pilih. Kemudian kita centang pada bagian DHCP Ether 1. Dan pada bagian primary console ubah menjadi RDP. Jika sudah, kita save saja. Dari kali ini kita akan membahas tentang studi kasus bagaimana cara memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Dan di sini juga mungkin kita akan ambil salah satu kasus saja, yaitu dari YouTube. Kalian bisa buka Winbox-nya, lalu kalian bisa masuk ke IP, lalu Firewall. Kemudian yang di sini kita disable saja semuanya. Setelah itu kita tambahkan rules. Di sini change-nya yaitu forward. Kemudian protokolnya yaitu TCP saja. Setelah itu kita juga akan mengisi. Untuk change-nya kita pilih yang forward karena YouTube melewati interface yang mengarah ke ISP. Dan untuk SRC address-nya kita kosongkan saja karena kita akan memblokir seluruh klien. Untuk bagian protokol kita bisa pilih yang TCP. Dan kita akan berikan portnya yaitu 443. Untuk bagian advance, TLS host-nya itu kita tuliskan youtube.com. Nah, ini menandakan segala kata apapun yang mendahului unsur youtube.com itu akan otomatis terblokir. Selanjutnya, pada bagian menu action, di sini kita drop. Nah, jika sudah selesai, kita klik apply dan OK. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian. Di sini kita pergi ke tampilan browser yang berbasis GUI. Kemudian, lalu kita klik yang titik 3, lalu kita pilih yang mode samaran di pencarian yaitu youtube.com. Tidak dapat diakses karena telah diblokir. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang firewall lock. Lock merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router kita. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja
sesuai yang diinginkan di Firewall filter dengan menggunakan action lock. Di sini merupakan letak dari lock pada Winbox. Kalian bisa langsung saja buka IP lalu firewall. Nah, di sini kita bisa tambahkan lock pada router MikroTik kita sehingga ketika ada klien yang mencoba mengakses YouTube, nantinya router itu akan mencatat aktivitas mereka. Lalu di sini kita bisa edit pada bagian tools yang terakhir dengan klik 2 kali. Untuk kotak di samping, log bisa dicentang saja. Di bagian log prefix bisa kalian isikan informasi saja, misalkan ada klien akses YouTube. Jika sudah, kita apply dan oke. Lalu buka pinetnya. Selanjutnya, kita lakukan pengujian buka Linux dan di sini saya akan coba mengakses YouTube. Dan ketika kita enter, maka di sini sudah tidak bisa. Dan jika kita cek kembali ke Winbox-nya, kita buka menu log pada Winbox, maka akan tercatat ada klien yang sedang mengakses YouTube. Pada materi kali ini, kita akan membahas firewall filter blokir akses pada jam tertentu atau NTP. Jadi, NTP yaitu network atau protokol merupakan pengatur waktu pada MikroTik. Salah satu fungsi dari firewall ini yaitu memblokir berdasarkan waktu, namun NTP perlu melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Istilah lain dari NTP yaitu SMTP, yaitu NTP dengan versi lebih sederhana dan cocok digunakan untuk jaringan skala kecil dengan kemampuan yang terbatas. Untuk metode NTP ada 4. Yang pertama ada server sebagai penyedia pool, kedua ada klien sebagai penerima, ketiga ada remote, dan yang terakhir ada broadcast dan multicast. Langsung saja kita buka Winbox-nya. Kita buka ke menu sistem, lalu pilih yang SMTP client. Pada bagian enable di sini kita checklist. Lalu pada bagian primary NTP, servernya kita isikan dengan time Indonesia, yaitu jangan lupa diberikan angka dulu depannya. 0 saja, lalu ID .pool.ntp.org. Kemudian bawahnya juga angkanya tapi dibedakan saja, misal 1 ID. Jika sudah di sini kita apply. Dan pada bagian mode akan berubah menjadi unicast. Selanjutnya bisa kita lakukan perubahan pada waktunya sesuai negara kita. Sebelum itu, klik kanan di sini lalu add time. Maka di sini waktunya belum sesuai, maka dari itu kita mengkonfigurasi yang tadi. Kemudian setelah yang tadi kita masuk lagi ke sistem, lalu clock. Pada time zone name ini kita ketikkan Asia Jakarta, manual saja. Kemudian kita apply. Nah, maka di sini secara otomatis waktunya akan berganti yaitu 10.13 sesuai waktu saya sekarang. Sudah berganti ya. Selanjutnya kita akan login YouTube. Kita ke menu firewall dan pada bagian rule extra di sini kita klik yang time,
dan isikan. Misalkan kerja saja ya. Misalkan dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore saja. Kemudian harinya juga bisa kalian atur atau kalian sesuaikan. Nah, maka klien bisa mengaksesnya pada jam tersebut. Kita akan melakukan pengujian. Kita cari YouTube. Maka di sini kita bisa mengaksesnya karena kita telah masuk jam operasional yang tadi dari jam 9 sampai jam 5 kan. Nah, sedangkan sekarang ini jam 10. Jadi kita bisa mengaksesnya. Tapi lain halnya jika kita mau mengakses YouTube ini lewat dari jam tersebut. Misalkan saya mau mengakses YouTube jam 6 sore. Maka itu tidak akan bisa muncul seperti ini. Jadi pada materi kali ini kita akan perkenalan tentang Firewall Address List yang terdapat pada fitur Firewall, di mana ini merupakan salah satu fitur mikrotik yang fungsinya untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan beberapa IP address menjadi satu nama. Jadi, salah satu fungsi dari address list juga kita bisa tahu bahwasanya ini bisa sebagai detection pada Firewall untuk bisa menentukan address mana saja yang ingin kita tandain atau kita masukkan ke dalam list. Di sini pastikan perangkat mikrotiknya sudah aktif agar kita bisa terhubung ke Winbox. Kemudian kita buka yang IP, lalu Firewall, dan buka yang address list. Jadi sebagai contoh kasus di sini pada satu kasus di mana ada satu klien nakal dari jaringan kita. Jadi kita tinggal tambahkan saja address tersebut. Misalkan di sini kita tambahkan. Kemudian untuk name-nya misalkan klien nakal saja ya. Kemudian di sini address-nya kita masukkan. Untuk contoh, misalkan klien nakalnya memiliki address 192.168.1.10, maka nanti ini dalam daftar klien nakal. Jika sudah, kita apply saja lalu oke. Nah, jadi itu misalkan untuk satu IP yang diblokir saja itu hanya satu. Nah, misalkan IP-nya tidak cuma satu, jadi terdapat kumpulan klien nakal, sekaligus kita bisa buatkan list baru dengan nama klien nakal. Kemudian di sini IP-nya bisa kita kasih range. Misalkan dari 192.168.110 nanti sampai IP 140 itu tidak bisa. Jadi kalian bisa memasukkan range-nya atau range-nya. Misalkan ada kasus baru yaitu satu network sekaligus. Jadi semua PC yang ada network tersebut termasuk klien nakal. Nah, kalian bisa buat list baru yaitu di sini IP-nya misalkan di IP dari slice 27 ini dari 2.0 ini tidak akan bisa mengakses karena semua klien yang terdapat pada network 2.0 ini itu termasuk klien nakal. Jadi kita sudah berhasil ya membuat address list, tapi ini tidak sama dengan topologi yang kita punya di sini. Karena ini sekedar contoh saja bagaimana cara menambahkannya.
Nah, pada materi kali ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana sih penerapan address list pada menu Firewall Filter. Langsung saja, di sini bisa kita lihat, pastikan Mikrotika sudah terhubung dan kita buka Winbox-nya lagi. Jika kita buka IP, Firewall, lalu address list, ini yang sudah kita buat sebelumnya bisa kita hapus saja. Jadi, langkah yang akan kita lakukan kali ini adalah memanfaatkan address list Firewall Filter. Kita memiliki rules yang sudah kita buat pada studi kasus sebelumnya. Jadi, terdapat pada menu yang filter rules di sini. Semuanya saya enable dulu. Kemudian saya akan coba menggunakan kasus yang pertama, di mana hanya beberapa VPC yang dapat ping ke root, lalu sisanya tidak bisa. Maka di sini saya akan mengenable yang ini. Nah, berarti di sini yang bisa ping ke router yaitu hanya IP 254 dan juga IP 253. Masalahnya di sini misalkan perangkatnya dalam keadaan mati, terus kita nyalakan kembali, maka otomatis IP-nya berbeda lagi atau harus kita setting ulang. Oleh karena itu, kita akan coba menjadikan seluruh IP yang ada pada jaringan klien ini menggunakan IP statik saja. Kita bisa mulai langsung setting IP address statiknya pada VPC. Nah, sebelum itu kita pergi ke bagian DHCP server terlebih dahulu. Lalu di sini DHCP server. Nah, yang ini kita disable terlebih dahulu. Sebelum itu, di sini juga kita cek gateway-nya atau pada Ether 2 dengan melihat address. Nah, di sini Ether 2-nya 192.168.19.0 ya. Kita buka VPC 1 sampai VPC 5-nya. 92.168.19.31 saja. Lalu jangan lupa slice 24 atau prefix-nya. Kemudian di sini kita juga akan masukkan gateway-nya, yaitu seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, 19.1. Kemudian kita masukkan juga IP DNS-nya, yaitu 8.8.8.8. Jika kita show IP, maka di sini IP-nya sekarang sudah statik dan di sini DNS-nya sudah 8.8.8. Lakukan pada VPC 2345-nya juga. Maka jika kita cek kembali di sini sudah tersetting. Saya akan lanjutkan pada VPC 345-nya. Nah, jadi di sini saya telah memasukkan IP secara statiknya dari VPC 1 sampai VPC 5. Kemudian di sini kita buka Winbox-nya. Lalu masuk ke IP, lalu firewall. Di sini kita menggunakan rules ini, yang berarti mengizinkan beberapa PC terus memblokir sisanya. Nah, untuk itu kita buat terlebih dahulu address list di sini. Lalu kita tambahkan. Lalu untuk address-nya di sini kita masukkan IP VPC 1 dan IP VPC 2. Nah, jadi nanti artinya
VPC 1 dan VPC 2 itu bisa ping ke router, untuk yang lainnya itu tidak bisa. Kemudian jika sudah, kita apply dan oke saja. Setelah itu kita bisa memanfaatkan address list ini di menu firewall. Nah, ini yang accept kita hapus satu saja. Sini untuk chain-nya yaitu benar input, dan untuk src address-nya di sini kita hilangkan saja. Kemudian untuk protokolnya ini sudah benar ya, ICMP. Nah, untuk bagian advance, untuk src address list-nya, di sini kita masukkan yang approve atau address list yang tadi sudah kita buat. Kemudian untuk action-nya di sini accept. Lalu bisa kita apply dan oke saja. Lalu pada bagian drop, di sini kita klik. Pada bagian general, itu chain-nya input. Kemudian src address-nya di sini kita masukkan IP network 192.168.19.0, lalu masukkan prefix-nya juga. Lalu untuk action-nya di sini drop, dan setelah itu kita apply dan oke saja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada VPC 1 dan VPC 2, lalu sisanya. Kita coba lakukan ping ke router. Maka di sini pingnya telah berhasil ya. Kita lakukan pada VPC yang kedua. Di sini juga berhasil. Bisa dilihat ya, jadi konfigurasinya telah berhasil, VPC 1 dan 2 telah bisa atau berhasil ping ke router, sedangkan VPC sisanya itu tidak bisa ping. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang firewall address list, yaitu address list untuk firewall NAT. Nah, di sini pastikan mikrotiknya telah terhubung ke Winbox. Kita bisa ke menu IP lalu firewall di sini. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan pada filter dan juga address list. Nah, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana kalau misalkan hanya beberapa VPC saja yang bisa akses internet, kemudian sisanya tidak bisa. Oke, langsung saja untuk konfigurasinya kita akan ke address list terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan yang baru. Untuk name, di sini saya akan VPC 1 sampai 4 saja, karena nanti yang bisa internetan hanya VPC 1 dan 4, dan VPC 5 yang tidak bisa. Kemudian di sini juga saya akan memasukkan IP dari VPC 1 sampai VPC 4-nya. Nih, jadi kita masukkan 192.19.31 sampai 19.34 ya. Kemudian kita apply dan oke. Lalu kita masuk ke NAT. Kita klik 2 kali. Di sini chain-nya kita pakai yang src NAT. Kemudian kalian bisa pergi pada bagian advance. Untuk src address list-nya,
Di sini kita menggunakan yang VPC 1 sampai 4. Kemudian untuk bagian actionnya, di sini kita pilih yang masquerade, lalu kita apply dan oke. Setelah itu langsung saja kita melakukan pengujian dari VPC 1 terlebih dahulu. Di sini kita ping internet, maka bisa ya. Kita coba pada VPC yang kedua. Di sini juga bisa. Kita coba pada VPC yang selanjutnya. VPC 3 sudah bisa dan kita coba pada VPC 4-nya. Nah, di sini untuk VPC 1, 2, 3, 4-nya sudah bisa ping ke internet, tapi lain halnya dengan VPC yang kelima ini. Maka di sini dia tidak bisa internetan atau ping ke internet dikarenakan VPC 5 telah diblokir. Yang hanya diizinkan itu VPC 1 sampai VPC. Pada materi kali ini di sini kita akan membahas Firewall NAT. Jadi NAT merupakan Network Address Translation. Ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. NAT digunakan untuk ketersediaan IP publik, dan juga prinsip NAT sama seperti rule, bekerja dengan if dan then. Kemudian Nikrotik juga terdapat dua tipe NAT, yaitu ada SRC NAT dan juga ada DST NAT. SRC NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar atau ke internet. Kemudian SRC NAT juga memiliki dua action, yaitu ada masquerade digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic, dan juga ada SRC NAT yaitu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Jadi actionnya ini berkaitan dengan dynamic dan static. Jadi misalkan yang masquerade itu menerjemahkan banyak IP privat menjadi satu IP public dynamic, kemudian jika menggunakan SRC NAT maka menerjemahkan banyak IP privat ke IP public static. Perlu diketahui bahwasanya router Mikrotik juga bisa mendapatkan IP public pada interface yang mengarah ke ISP, baik secara dynamic ataupun secara statik. Untuk melihatnya, kita bisa buka Winbox, lalu pilih yang IP, Firewall, lalu masuk ke yang NAT. Kemudian di sini jika kita klik 2 kali, maka di sini change-nya terdapat pilihan DST NAT dan juga SRC NAT. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini terdapat dua tipe ini. Dan juga kalian bisa buka action-nya. Dan di sini bukan hanya terdapat masquerade, tapi terdapat DST NAT, masquerade, redirect, dan juga SRC NAT. Pada materi kali ini kita akan membahas penggunaan pada SRC NAT. Pembahasan yang sebelumnya telah kita bahas itu kan hanya pengertiannya saja. Kemudian di sini kita akan contohkan, kalian buka IP, lalu Firewall, dan masuk ke yang NAT. Di sini kita klik 2 kali. Di sini kita akan menggunakan action
Masquerade. Sehingga kumpulan IP-nya bisa internetan. Dan jika di sini kita ganti menjadi srcnet, maka di sini terdapat menu baru yaitu to address. Untuk Ether 1 kita pernah konfigurasi menjadi 192.168.17.19. Lalu kita akan menambahkan seakan-akan IP publiknya lagi, 4 saja. Kita copy, lalu tambahkan di sini IP seterusnya yaitu 1720, kita apply dan oke. Kemudian kita copy lagi, apply dan oke. Jadi di sini pada Ether 1 kita telah memiliki 4 IP publik secara statis. Nah, jadi jika kita masih menggunakan yang Masquerade, maka nanti jika jaringan klien ingin internetan, maka IP yang digunakan dipilih secara acak. Tetapi jika kita menggunakan yang srcnet, nanti IP-nya bisa lebih spesifik lagi. Langsung saja di sini kita ganti yang srcnet. Untuk address-nya, misalkan di sini kita pilih yang maka nantinya kumpulan klien ini jika kita ingin internetan, maka dia akan melewati IP yang tadi. Karena di sini settingnya hanya PC 1 dan PC 4. Karena di sini settingnya hanya PC 1 sampai 4 yang bisa internetan, maka kita coba buktikan saja. Di sini VPC 1-nya telah berhasil. Kemudian kita coba pada VPC 2. Di sini juga berhasil. Sudah pasti nanti VPC 3 dan VPC 4-nya juga berhasil. Maka kita langsung saja ke VPC 5-nya. Maka di sini dia timeout atau dia tidak bisa ping. Jadi, pada materi kali ini kita akan membahas yang DSTnet. Yang sebelumnya kita membahas srcnet, kemudian sekarang kita akan membahas yang stnet. DSTnet digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Kemudian untuk action-nya yaitu ada 2, DSTnet dan juga redirect. Saya akan membahas yang action DSTnet kali ini. Di sini kalian bisa buka pinetnya. Di sini saya akan mengembangkan topologinya. Untuk yang Linux di sini bisa kita hapus saja, kita delete. Karena ini agak berat, kita gunakan perantara Docker saja, di mana perantara Docker ini kita tanamkan service web server. Jadi kalau misalkan ada pengguna yang terhubung internet, nanti dia mengakses jaringannya ke web server. Sekarang di sini saya akan menggunakan yang web server Apache. Untuk cara menambahkannya, kalian bisa close lab dulu. Lalu kalian bisa klik yang devices. Di sini kalian bisa menginstal Docker Apache 2-nya di sini. Tinggal klik yang get device saja. Kemudian untuk kalian jika ingin mengetahui tata caranya, kalian bisa klik yang ini. Kita akan kembali pada topologi yang tadi. Kalian bisa langsung saja
klik kanan, lalu pilih yang NAT, kemudian yang Docker.io. Sini image-nya kalian pilih yang Apache 2 yang sudah kalian install tadi sebelumnya. Untuk name-nya di sini kita tambahkan strip web server saja. Kemudian untuk ikonnya itu server saja, tidak apa-apa. Untuk IP kita gunakan yang statik saja. Sebelum itu kalian harus tahu dulu IP dari Ether 2 itu berapa. Lalu cek di IP dan addresses. Nah, untuk Ether 2 di sini IP saya 19.1. Berarti IP-nya itu kita harus yang satu network. Misalkan di sini IP saya itu. Kemudian untuk default root-nya di sini kita tambahkan IP dari Ether 2 sebagai gateway kita. Untuk DNS-nya di sini kita isikan 8.8.8. Kemudian untuk primary console kita pilih yang telnet saja. Dan secondary-nya kita pilih yang SSH. Kita save dan kita sambungkan menggunakan Ether 1/2 saja. Nah, sekarang kita sudah siap di bagian topologinya. Jadi, misalkan kita menggunakan DSTNet, nanti jadi gambarannya ada pengguna yang ingin terhubung ke internet dan dia ingin mengakses web server ini. Karena IP-nya dia privat, maka nanti dia aksesnya menggunakan IP publiknya dari MikroTik, tetapi dengan tampilan web server ini. Kita klik 2 kali saja ini web servernya. Pertama kita cek dulu ipconfig-nya. Tuh. Maka di sini sudah running dan sudah ada IP-nya. Kemudian kita juga akan cek IP root. Nah, di sini juga sudah ada IP dari gateway-nya. Kemudian setelah itu jika kita coba ping ke internet, maka di sini hasilnya tidak bisa. Karena sebelumnya kita telah men-setting agar internetnya hanya diizinkan melalui PVC 1-4 saja. Untuk itu kita setting ulang di Winbox. Buka IP, firewall, lalu NAT. Kita klik 2 kali. Pada bagian advance ini, kan yang diizinkan hanya VPC 1-4. Nah, ini kita kosongkan saja. Kemudian kita apply dan oke. Kita coba ping kembali. Maka di sini kita telah berhasil ping. Pada materi kali ini kita akan mempraktekkan DSTNet karena sebelumnya kita telah menambahkan topologinya di sini. Jadi nanti harapannya perangkat terhubung dari internet, kemudian dia bisa akses jaringan ke lokal kita. Misal dia ingin akses ke web server Apache. Nah, itu bisa kalian tambahkan action DSTNet pada MikroTik kita. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita buka di sini Docker website-nya. Lalu bisa langsung saja kita konfigurasi pada bagian MikroTik-nya dengan membuka Winbox. Kemudian kita akan pergi ke bagian IP, firewall, lalu pada bagian NAT ini. Nah,
Lalu pada bagian NAT ini kan sudah kita setting sebelumnya. Di sini kita tambahkan rule yang baru saja. Pada bagian general ini, change-nya kita rubah menjadi DST-NAT. Dan di bagian protokolnya, karena dia ingin akses web server, dan web server itu yang kita tahu bahwasanya kalau nggak menggunakan HTTP atau nggak HTTPS, nah karena masih awal yaitu HTTP, jadi kalian menggunakan protokol 6TCP saja. Dan di bagian DST port, di sini kalian bisa isikan 8181. Sehingga nanti kalau misalkan jaringan atau perangkat yang terhubung ke jaringan kita ingin akses web server, maka dia harus menggunakan port 8181 ini. Nah, di bagian DST address-nya, kita pilih IP public. Kita bisa memilihnya di IP addresses. Kemudian kita gunakan yang 1721 saja. 1721. Kemudian pada bagian action di sini kita bisa pilih yang DST-NAT. Kemudian di bagian to address-nya kita bisa isikan IP address dari web server. Jika tadi kita sudah melihatnya dengan if config, itu IP kita kan, maksudnya IP saya itu kan 192.168.19.19. Kemudian di sini untuk portnya, karena protokolnya TCP yaitu HTTP dan HTTPS, itu jadi portnya kita isikan 80. Maka kita bisa klik apply lalu oke. Langsung saja kita coba praktekkan. Kita buka Chrome. Dan di sini kita bisa ketikkan IP address dari web server, tapi menggunakan IP address-nya MikroTik static. Jadi IP saya tadi kan 192.168.1721. Lalu jangan lupa masukkan portnya yaitu 8181. Nah, jadi inilah tampilan dari Apache. Jadi kita sudah berhasil ya melakukan konfigurasi tipe DST-NAT dengan action DST-NAT. Pada kali ini kita akan membahas tentang Farewell NAT konfigurasi DNS server. Jadi apa sih yang dimaksud dengan DNS itu? Jika kita lihat topologi di sini, kita memiliki dua server dan jika kumpulan proyek ini akses ke server tersebut, bisa kita ping menggunakan IP. Tapi permasalahannya bagaimana jika kita memiliki server dari lebih dari dua? Kan akan kesulitan kalau menghafalkan IP address-nya. Maka dari itu kita bisa menggunakan service SMDNS, jadi mentranslate IP ke domain. Jadi langsung saja kita masuk ke Winbox. Lalu kita masuk ke menu IP. Lalu Farewell. Kemudian pada filter rules di sini kita kan ada konfigurasi sebelumnya. Ini kita disable saja agar tidak mengganggu. Lalu kita close. Untuk bagian DNS itu terdapat pada IP, lalu buka yang DNS ini. Di sini pada bagian allow remote request-nya kita checklist dan kita apply. Jika sudah kita apply, maka di sini tulisan yang biru akan berubah menjadi hitam. Ya, kita daftarkan domain-domain kita dengan klik yang statik. Nah, kemudian di sini kita tambahkan
Kalian bisa sesuaikan domain yang sesuai ketentuan IP-nya. Misalkan untuk yang domain 1 yaitu name-nya. Lalu di sini IP-nya bisa kita masukkan 20.2. Kalian bisa cek ya pada server kalian masing-masing. Lalu kita apply dan copy. Kita ganti ini menjadi server 2, kemudian IP-nya juga kita ganti. Untuk server 2-nya di sini IP saya 1919. Kita apply juga dan oke. Nah, sekarang di sini kita sudah memiliki 2 domain. Dan sekarang kita bisa melakukan pengujian. Jadi di sini kita akan coba akses ke server 1 dan juga server 2. DNS-nya itu masih 8.8.8. Maka di sini kita ganti sama dengan gateway-nya terlebih dahulu. Cek lagi, maka di sini DNS-nya sudah sama dengan gateway-nya. Kita coba di sini ping server 1 mydomain.com. Maka di sini pingnya telah berhasil. Kemudian kita akan coba pada server 2-nya. Maka di sini juga pingnya telah berhasil ya. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang firewall NAT DST-NAT. DST-NAT itu terdapat 2 action kan, yang satu DST-NAT dan yang kedua ada redirect. Nah, kita sekarang akan membahas yang redirect. Redirect itu merupakan tipe DST-NAT action yang umum digunakan. Nah, jadi redirect itu digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Oke, langsung saja kita coba praktekkan. Jadi, jika kita sebelumnya sudah mencoba ping server 1 dan 2 pada VPC 1, itu kan kita berhasil, tapi itu dikarenakan kita telah mengubah IP DNS-nya menjadi sama dengan gateway. Dan bagaimana jadinya jika kita tidak mengganti IP DNS-nya? Misalkan saja VPC 2, ini kan IP DNS-nya 888. Maka di sini jika kita ping 1 itu tidak akan bisa. Nah, ini DNS-nya berbeda dari yang VPC 1 ini. Jadi gimana sih cara mengatasinya? Kita buka dulu Winbox-nya. Buka yang IP lalu firewall dan masuk ke yang NAT. Di sini kita tambahkan yang baru. Untuk generalnya di sini kita menggunakan yang DST-NAT. Lalu untuk protokolnya, karena ini kasusnya DNS, berarti menggunakan protokol UDP. Setelah itu di sini, kemudian di sini portnya 53. Selanjutnya, pada bagian DST address, kalian bisa isikan IP dari VPC ini. Kemudian untuk bagian action,
Di sini kita pilih yang redirect. Sehingga nanti VPC yang menggunakan IP DNS 888 itu tetap bisa mengakses ke domain server kita. Lalu di sini kita apply dan oke. Kemudian sekarang kita coba pada VPC yang memiliki IP DNS 88. Nah, yang tadinya tidak bisa sekarang menjadi bisa ping ke server karena kita telah men-settingnya IP DNS 88 itu juga bisa. Kemudian bagaimana jika ada IP DNS yang lain? Misalkan IP DNS 111. Jika kita ping kan otomatis tidak bisa karena tadi settingnya itu IP dari gateway dan juga 88. Aturan atau setting redirect yang tadi kita klik lagi 2 kali. Kemudian yang bagian DST address-nya itu kita hilangkan saja. Lalu kita apply dan oke. Seharusnya yang tadi IP DNS 11 ini tidak bisa ping ke server. Kemudian di sini kita coba apakah bisa. Maka di sini sudah dipastikan bisa karena sekarang sudah tidak ada batasan untuk IP DNS mana saja yang bisa ping, tapi semua IP DNS-nya sudah bisa ping.